Hai seluruh Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Hari ini udaranya segar banget. Kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat, menemui seseorang yang keren. Siapa dia? Penasaran? Ikut ya, ikut. Ayo. Ya, seger banget udaranya. Nah, ini sedikit bicara tentang hobi nih. Upayakan setiap manusia yang punya hobi itu kudu memiliki hobi yang bermanfaat, tidak untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang banyak. Masyarakat sekitarnya harus menikmati hobi kita sendiri itu. Hari ini tadi seperti yang saya janjikan, kita akan menemui seseorang yang punya hobi, dan akhirnya hobi itu menjadi sebuah usaha yang besar, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena membuka peluang kerja yang luar biasa. Kesini. Aduh, sesak nafas. Hai, ini yang ingin ketemu, bukan deh, bohong. Ini lihat, gantengnya dia, badannya besar. Besar banget. Hai. Di sini juga ada yang mungil-mungil. Wah, keren-keren. Pokoknya ada yang besar, ada yang kecil nih. Mereka datang pengen menemui saya. Halo ganteng, apa kabar? Nih. Waduh Pak Polisi. Maaf Pak, saya cuma megang kok Pak, cuman pengen main aja, nggak bermaksud apa-apa, apalagi nyolong. Maaf nggak Pak? Aduh, loh kok Pak Polisi ada di sini? Alhamdulillah. Wah, iya Pak. Iya masa sih? Aduh, luar biasa loh Pak Polisi, bisa bagi waktunya, keren banget. Saya penasaran, bisa ngobrol-ngobrol nggak Pak kita? Siap. Siap. Bisa ya Pak ya? Siap. Monggo. Oke, di mana kita bisa ngobrol Pak? Monggo, silakan. Terima kasih. Siap. Podcast Polda Jogja. Ternyata segar banget Pak. Terima kasih ya Pak, udah Alhamdulillah. diperkenankan mampir nih Pak. Siap Bu, siap. Terima kasih. Saya taunya di Nanggulan Kulon Progo. Nggih. Tepatnya di mana kita ini Pak? Ini di Dusun Gendu, RT 104, RW 25, Jatimulyo, Girmulyo, Kulon Progo Bu. Ini kediaman Bapak Bambang, Nggih. sekaligus peternakannya ya Pak Nggih, ya. siap. Bersih banget Pak. Siap. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah Bu. Tapi tadinya saya tuh tidak tahu Pak, tapi sebentar ya Pak, karena ini cuacanya mendukung banget, terus udaranya segar karena di alam terbuka ya Pak, dari tadi rasanya dingin banget udaranya. Mohon maaf tanpa mengurangi hormat terhadap protokol kesehatan, karena memang di ruangan terbuka ya Pak. Nggih, Saya siap. buka ya Pak ya, Siap. biar lebih segar menikmati Siap. aromanya. Siap. Segar banget. Siap. Nggih. Bapak monggo kalau mau siap, juga nggak siap, apa-apa. siap. Ya ini ngobrol-ngobrol. Jadinya tadi itu saya tidak tahu Pak, kalau hari ini saya bakal menemuin Pak Polisi. Ternyata Pak Polisinya ganteng. Nah, taunya cuman mau menemui narasumber gitu. Nggih. Ternyata Pak Polisi yang punya, wah lebih keren lagi nih. Nah ngomong-ngomong Bapak namanya Bapak Raden Bambang Subagio, Nggih, Bu. pangkatnya Ibda. Betul. Jabatannya apa ya Pak? Jabatannya Panit ya? 2 Samapta Polsek Nanggulan. Nanggulan. Perbatasan ya Pak ya, paling Nggih, ujung. nggih, betul. Perbatasan dengan Slemannya ya Pak ya. Nggih. Nggih. Aduh, ini tadi saya jalan-jalan bersih banget Pak. Memang konsepnya seperti ini atau gimana ya? Iya Bu, kita mengedepankan bahwa kebersihan itu yang paling utama. Biar nanti kalau dengan modal bersih semuanya bisa sehat, baik itu nanti hewan peliharaannya, lingkungannya, juga pemiliknya seperti Iya, itu Bu, yang yang pasti kita harapkan. Kebersihan sebagian daripada iman, gitu ya Pak. Siap. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita jauh jalan mengenai sejarah adanya peternakan ini, terus seperti apa munculnya, boleh dong Bapak memperkenalkan diri dulu. Masuk polisinya tahun berapa, angkatan berapa, biar teman-teman di sana kenal langsung dengan Pak Bambang. Nama saya Bambang Subagio, pangkat Ibda, untuk bintarannya tahun 94-95, Prakasa. Ayo, letting Prakasa. Prakasa Bu. 98-95. 94-95. 95. Nggih.
Kemudian ininya sekolah lanjutannya Nah, kita mengikuti PAG tahun kemarin, tahun 2021 kemarin Bu, pendidikan di Banyu Biru. Terus penempatan alhamdulillah kembali Kulon Progo langsung Polsek Nanggulan. Sebelum di Kulon Progo sendiri untuk sejarah penempatan atau kedinasannya di mana aja Pak? Saya selamanya di Kulon Progo Bu. Dari dulu 95 kita keluar Cabah itu kita di Polwil sebentar, Polwil Yogyakarta. Setelah itu kita di penjagaan Polres Kulon Progo. Baru tahun 98 kita pindah di Polsek Girimulyo. Sampai tahun 2017 kita pindah geser ke Samigalo 2 tahun. 2019 kita kembali ke Girimulyo lagi. Terus 2020 kita mengikuti PAG, setelah lulus kita ke Nanggulan. Jadi seputaran wilayah Kulon Progo. Nah, ini tertariknya lagi saya pengen tahu. Itu menyukai kegiatan ini tuh hobi Bapak ya? Siap. Diawalinya seperti apa tuh? Berawal dari ini Bu, kita termotivasi dengan lingkungan. Dan dengan teman-teman, dari teman-teman baik itu peternak Kaligasing maupun Jawa Timur yang mereka sudah terlebih dahulu sudah lebih maju. Kita termotivasi dari mereka, terus kita belajar dari situ, terus kita belajar untuk pelihara sendiri dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Itu mulai tahun berapa Pak? Kita 2013. 2013. 2013 sampai tahun ini. Lumayan. Tapi memang dulu sempat terpikirkan karena memang mungkin wilayahnya tempatnya begini atau? Betul, karena di tempat tinggal kami itu Bukit Menoreh Bu, jadi dari mungkin dari segi hijauan itu sudah mendukung, jadinya kami terus mengembang biakkan kambing ras Kaligasing ini. Ras Kaligasing? Iya. Nah kalau Bapak sendiri mulai menyukai kegiatan ini mulai dari coba-coba atau memang sepenuh hati pengen punya usaha ini atau memang kayak coba-coba karena memang saya suka melihara 1 ekor, hobinya saya bersihin 1 ekor terus tertarik tambah lagi terus dari programnya cuman punya terus tahu-tahu memang dikembangkan atau bagaimana? Kita berawal dari nol Bu, kita berawal dari nol, dari sama sekali tidak tahu kambing. Setelah kita kadang muter-muter patroli, kita nyapa warga, nyapa peternak, kita terus timbul niat untuk pelihara. Waktu itu terus kita beli 1, terus kita biakkan, alhamdulillah langsung bisa seperti ini Bu. Ternyata kegiatan dinas itu banyak manfaatnya ya Pak, kalau dimanfaatkan sebanyak mungkin ya. Jadi patroli selain menghimbau tentang Kamtibmas, kita juga belajar, gitu Pak ya. Wah, luar biasa. Jangan cuman katanya Pak Bambang tuh jangan cuman patroli aja, jangan cuman himbauan aja, belajar, gitu ya Pak ya. Wah, hobinya. Sebelumnya memang ada hobi lain Pak? Kita sebelumnya belum ini Bu, kita belum mengangkat hobi ya, baru di kali ini jadi keterusan ini malah. Jadi ceritanya idenya muncul itu dari seringnya patroli ke warga, lihat banyak yang pelihara, akhirnya mulai tertarik, nyoba 1 ekor, terus jadi beranak pinak seperti ini. Terus kerjaan sendiri terganggu Mboten? Tidak, alhamdulillah tidak. Ini kita sudah menerapkan, kita belajar dari teman-teman, belajar ternak yang maksudnya yang tidak ribet Bu, tidak ribet. Jadinya alhamdulillah tetap tidak mengganggu aktivitas kesehariannya sebagai anggota kepolisian. Tinggal kita memanage waktunya dan mengatur nutrisi pakannya. Itu sudah cukup. Sebenarnya mudah dan simpel. Memang mudah banget Pak? Mudah dan simpel Bu. Bayangan saya itu paling berat loh Pak. Mudahnya kayak gimana Pak? Bayangin sedikit lah biar saya juga. Mudahnya dalam arti seperti ini Bu. Untuk dari segi pakan kita memanfaatkan hijau daun yang ada di lingkungan kita. Nanti ketika kita free tidak masuk kantor, kita cari rumput yang sebanyak-banyaknya. Nanti kita silase, kita masuk kantong, udah tinggal enak kita Bu. Yang pasti dinas rampung, baru kita memanfaatkan waktu pribadi kita untuk nyari Mak. Memang makannya ada kekhususan atau memang cuma rumput-rumput segar yang? Kalau sekarang nutrisi kita tambah dengan selain hijau daun, kita tambah dengan konsentrat biar nutrisinya itu terpenuhi.
nggih. Mahal nggak Pak? Kalau konsentratnya sekilo 6.000. 6.000. Lah Bapak dulu itu memulai itu pakai modal mboten? Kita modalnya 1 ekor, Satu berawal ekor dari itu. 1 ekor. Berapa Bu. rupiah waktu itu, Pak? Harga 5 juta. 5 juta. Nggih. Itu 1 ekor. 1 ekor. Jantan atau betina Pak? Itu betina. Kita Langsung beli betina? Iya, beli betina. Dalam arti yang nanti lebih cepat berkembang, Bu. Nanti kita langsung masih ngawinkannya, kita masih bayar di tempat teman. Oh, jadi nggak perlu beli jantan, yang Iya. penting ada KUA-nya. Betul. Betul ya Pak ya gitu. KU-nya bayar berapa tuh Pak kalau ini? Kalau waktu itu masih di angka 200 sampai 300, beda dengan kalau yang sekarang. Kalau sekarang lebih mahal? Kalau yang sekarang, kalau yang genetiknya itu yang bagus bisa 5 juta. Untuk satu kali Kawin. Wah, kayak mau bikin acara pesta nikah Nggih. loh. Jadi- Ayo yang jomblo, ojo ketinggalan. Nah, jadi idenya begitu, Nggih. gagasannya seperti itu, kemudian mencoba-coba tidak pakai hitung-hitung. Nggih, sementara Tapi itu tetap dihitung-hitung juga ya Pak ya? Tetap pada ya? awalnya tidak, Bu. Tidak. Pada awalnya Oh, malah modal tetap nekat. tidak nekat dulu. Masalahnya kalau kita tidak nekat, tidak akan Nggak akan betul, tidak akan maksudnya tidak akan terlaksana. Iya, iya. Jadi pokoknya modal nekat. Orang kan biasanya hitung-hitung dulu biaya makannya, maknya berapa, total berapa, sampai yang ngurus akhirnya nggak jalan-jalan ya Nggih, Pak ya. betul, betul. Betul, katanya kata Pak Bob Sudino juga begitu. Nek mau usaha, ada usaha banyak mikir katanya. Tetapi ini, namun kan ini kaitannya dengan hewan apa ternak ya. Nggih. Ternak ini jenis yang pertama jenengan angkat itu ternak apa ya? Ini kambing PE ras kali gesing, Bu. PE itu apa Pak? Peranakan etawa. Peranakan etawa. Peranakan etawa. Beda nggih. dengan etawa? Itu peranakannya. Campuran ya Pak? Ya, itu hasil silangan dari kambing Jamna Pari dari India, disilang dengan kambing lokal kali gesing, dan hasilnya peranakan etawa seperti ini. Yang seperti kita kembang biakan ini, Bu. Sampai sekarang masih Sampai PE sekarang. semuanya ya? Nggih, nggih. Iya. Seru banget kalau mau ngobrol sama Bapak lebih banyak lagi. Siap. Tapi sebelumnya saya pengen mamerin sesuatu ke teman-teman. Sesuatu itu kaitannya dengan sebuah prestasi. Nah, prestasi harus dilihatkan dengan bukti. Nah, sebentar lagi kita buktikan. Seperti apa sih prestasi yang sudah diambil oleh Bapak ini? Namun sebelum prestasi kita bahas, kita akan bahas bagaimana orang rumah menyikapi hal tersebut. Gitu ya Pak ya? Siap. Nah, ini juara umum kategori pejantan kambing PE se-DIY tahun 2017. Kemudian ini piala bergilir Bupati Kulon Progo kontes ternak kategori pejantan kambing PE. Nggih, Bu. Ini yang besar-besar di sini. Kalau mau dipasang semua nanti saya ketutupan piala. Betul nggak Pak? Siap, Lah, saya kan juga dengar info dari kemarin juga sempat ini. Katanya Bapak adalah termasuk peternak yang unggul di Kulon Progo ini. Bisa menceritakan gimana awalnya kok sampai bisa berprestasi seperti ini. Nah, itu yang kita pengen tahu. Siap. Nih. Pada awalnya kita breeding di tahun 2013, Bu. Terus berjalannya waktu, dari teman-teman itu terus ngasih saran, Pak, kalau bisa sama memiliki yang bisa untuk kontes seperti itu. Waktu itu terus kita ngambil pejantan dari Magelang, dari Magelang terus kita bawa ke farm kami, ke kandang kami, kita kembang biakkan untuk pejantan kita dan untuk mengikuti kontes. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2014 sampai 2019 alhamdulillah mendapat kategori juara umum di kontes ternak kambing PE Kulon Progo, Bu. Sekulon Progo nih. Sekulon Progo, nggih. Iya. Itu apa aja Pak yang dia menjadi kriteria kemenangan itu? Kalau yang kelas jantan itu di samping ciri fisik seperti maksudnya ciri fisik dari pola warna, dari panjang telinga, lebar telinga, dari panjang rewok bulu belakang itu, dari ekor, dari kalau yang jantan testis, kalau yang induk dan calon induk ke puting susu, ke simetrisan, nah itu nanti ke bobot sama bobotnya. Begitu. Lah Bapak dulu kan nggak tahu. Terus tadi kan kata Bapak ada ide dari orang ya, coba dikembangkan selain breeding juga harus ikut kontes. Betul. Kemudian baru membeli dari Magelang. Betul. Itu harga berapa Pak? Tahun itu kalau yang waktu itu tahun 2013 itu jantannya seharga 25 juta, Bu. 25 juta 25 dari Magelang juta, itu. nggih.
Jenengan sebelumnya sudah punya pengalaman terkait dengan kontes-kontes seperti ini? Sebelumnya sama sekali belum. Hanya Pak. mendengar orang menyampaikan itu ya, Pak, betul, ya? ya. Tapi terus kita belajar merawat karena hobi. Hobi itu kita tekuni, itu kita jadi lama-lama jadi seneng, Bu. Jadi seneng. Nah, ketika kita sudah merasa senang dengan nyaman dengan hewan peliharaannya itu, alhamdulillah si kambing tersebut jadi bisa membuahkan hasil seperti itu, Bu. Waktu lomba atau kontes pertama itu langsung menang? Alhamdulillah langsung mendapat juara Pantesan 1. langsung jadi hobi banget sudah. Siap. Langsung dapat juara, atau biasanya kan Siap. coba-coba itu kan baru dapat Siap. yang keberapa bergilir dan sebagainya, langsung kontes dapat pertama. Berarti nemu kambingnya yang pertama juga udah langsung dapat Alhamdulillah kriteria itu ya? di samping mengikuti juara di Kulon Progo, di kontes nasional juara 2 nasional. Kalau kontes begitu berarti per kambingnya nih kok, bukan? Iya secara per kambingnya, Bu. Per kambingnya. Kategori per kambingnya. Lah pemeliharaannya sendiri terhadap ternak yang ikut kontes itu beda dengan yang lain? Itu kita membedakannya cuma cara perawatan dan nutrisi, Bu. Oh, nutrisi sama Iya, perawatannya betul. aja. Perawatannya Betul. gimana, Pak? Perawatannya ya sering dimandikan, terus nanti sering dikasih sampo pemutih biar maksudnya warnanya Itu yang lebih untuk kontes ya? Betul. Nggak ada rasa iri nih dari kambing lain? Ya mereka tetap kita seperti itu, tapi tetap beda, Bu. Tetap beda. tetap Iya, ya. kalau mungkin kalau yang biasa cuma pakai sunlight, pakai sampo biasa, tapi kalau ini khusus. Spesial. Betul. Iya. Karena kalau menang kontes pastinya selain dapat piala juga dapat Hadiah. hadiah dalam artian untuk mengembangkan dan Betul, tetap nggih. memelihara dengan baik Nggih, gitu ya, Pak nggih, ya. Sampai saat ini masih ada yang disiapkan untuk ikut kontes? Untuk sementara kalau sampai saat ini untuk kategori kontes Kulon Progo sudah tidak boleh ikut, Bu. Masalahnya kelasnya sudah melewati batas aturan mereka. Kelas-kelasan berarti Ya, ya, Pak betul, ya? Kelasnya apa aja sih, Pak? Saya kan orang awam nih, Pak. Siapa Nggih. tahu habis dari sini saya termotivasi. Kalau yang di Kulon Progo itu cuma membuka 4 kelas, Bu. Dari kelas calon pejantan, calon pejantan, sama pejantan, calon induk dan induk. Cuma 4 kelas. Calon dan sudah jadi. Ya. Berarti calon itu berarti masih yang kecil-kecil itu? Enggak, kalau yang yang calon jantan kategori dari dinas itu yang spesifiknya gigi mulai tanggal setengah, gigi tanggal setengah itu gigi tanggal 1, Bu, sampai tanggal 1 pasang. Selebihnya itu nanti sudah masuk kategori dewasa, ke jantan. Itu sampai maksimal gigi tanggal 3 pasang. 3 pasang. Itu berarti kan yang nggak boleh ikut si kambing yang sudah berkali-kali menang kontes itu kan. Ya? Tapi kalau misalnya nanti ada kontes lagi, kan kebetulan ini juga baru pandemi juga baru mulai mereda ya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa seperti sebelum pandemi. Ada lagi yang disiapkan untuk ikut kontes berikutnya kalau ada? Ada, itu hasil dari breedingan kita. Sudah ada yang Sudah disiapkan ada, berapa ekor nih? Ini yang jelas masih ada 1, Bu. Ada dua, calon jantan dan calon induk. Emang dari semua ternak yang ada, kemudian jenengan udah pilah ya, mungkin secara fisik bagus, sudah dipilah untuk kontes. Yang lainnya, oh iya Pak, saya juga masih tanya, selain kontes, breeding, terus ada apa lagi yang jenengan laksanakan di peternakan ini? Kita sekarang tambah ke susu, Bu. Tambah ke susu, ke produksi susu. Produksi susu kambing ya. Betul, Berarti ada berapa banyak Pak jenengan punya kambing saat ini? Kalau total saat ini sekitar 150-an. Di sini semuanya? Total, Sama yang kecil-kecil? Yang di PAUD? Kecil-kecil, kita sebut aja PAUD ya, Pak ya. Lucu-lucu Pak itu, Pak. Usia berapa itu lucu-lucu? Usia itu dari 1 minggu sampai 3 bulan, Bu. 150 ekor kurang lebih. Yang kecil-kecil, ada yang persiapan kontes sendiri, ada yang untuk susunya sendiri. Berarti ada yang jenis untuk pedaging, apa yang untuk daging gitu? Atau dipotong atau gimana gitu? Kalau yang dipotong itu, kalau yang keempat kriteria sudah tidak masuk. Dalam arti sudah tidak masuk kontes, tidak masuk breeding, tidak masuk susu. Nah, ini larinya ke pasar ini, yang ke daging. ini, Bu. Yang daging. Nah, ini Bapak kan sibuk dinas nih.
pastinya tetap ada lah ya jam-jam tertentu, apalagi saat ini juga kegiatan masyarakat juga sudah meningkat. Otomatis kegiatan kepolisian juga harus lebih menyita waktu lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana prosesnya ini? Apa Bapak merawatnya sendiri atau menghadirkan tetangga-tetangga atau rekan-rekan yang untuk membantu? Kita berawal kita sendiri yang melakukan, Bu. Kita sebelum bekerja, kita setiap pagi jam 5 pagi itu kita sudah di kandang, nanti selesai jam setengah itu persiapan, baru persiapan ke kantor. Nah, ketika kita nanti misalkan ada dinas yang tidak bisa ditinggalkan, nanti keluarga yang membantu, Bu, yang bisa menggantikan posisi saya. Keluarga itu berarti keluarga inti? Iya, anak-anak, istri, gitu ya Pak ya? Iya. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Terus sekarang kita dibantu dengan 2 tenaga. 2 tenaga. Oh, Iya. Sejak kapan ya dengan mulai ada tenaga? Sejak 2019. 2019. Tetangga sendiri nopo? Iya, tetangga sendiri. Tetangga sendiri. Jadi dari hobi memberikan prestasi, memberikan income, juga memberikan lapangan pekerjaan. Betul. Luar biasa banyak sekali manfaat dari dari dinas dapat ide, kemudian jadi banyak hal seperti ini. Iya. Lebih banyak lagi yang saya penasaran, Pak. Tadi itu sudah dirawat sendiri, 150 dirawat sendiri dengan ditambah 2 tenaga, gitu ya Pak ya. Kemudian kalau ikut kontes-kontes begitu, otomatis kan membawa hewan ini ke tempat kontes. Iya, ya? betul. Itu biasanya yang membawa Bapak sendiri atau? Kita biasanya tenaga, Bu, karena kalau pas kita tidak dinas, ya saya sendiri. Tapi kalau pas kita dinas, kita nitip sama tenaga. Sama tenaga. Berarti ini nama peternakannya tadi Pak? Manggala Adigana Farm. Ini nama peternakan yang jenengan sendiri? Betul. Atau ada ikatan persatuan sendiri? Enggak, ini masing-masing sendiri. Lingkungan di sini juga banyak peternakan ya Pak ya. Jadi saling mengisi, memberi informasi. Betul. Nah, ini kan salah satu informasi yang saya dapatkan itu pernah menang dari dinas apa peternakan ya Pak? Peternakan dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Yang mana nih Pak yang gitu? Ini, Bu. Yang ini kategori pejantan. Yaitu piala bergilirnya sampai dari tahun 2014 sampai sekarang masih di sini, Bu. Ini tadi kan ngomong katanya dibantu keluarga ya. Awal-awalnya itu keluarga seperti apa Pak pandangannya ketika jenengan mengawali pengen punya usaha memelihara hewan ini? Ya alhamdulillah Bu, dari keluarga itu sangat mendukung sekali sejak awal. Betul, sejak awal, ketika kita kepengen pelihara kambing itu sudah mendukung, dan alhamdulillah sampai sekarang pun misalkan saya pas dinas nanti ada yang proses persalinan yang nolong juga istri dan anak-anak. Karena istri bidan ya Pak? Betul. Bersyukur sekali, jadi yang jadi bidannya langsung selain bidan untuk bantu melahirkan manusia juga sekalian ya Pak ya, luar biasa pemanfaatannya. Nah itu berarti keluarga semua sangat mendukung sejak awal, pastinya juga sampai saat ini sangat bahagia mereka lihat perkembangannya ya Pak ya. Tapi kalau dari pihak rekan-rekan kantor, atasan seperti apa Pak pandangannya dengan usaha yang Bapak gunakan? Mereka kalau dari pimpinan, dari rekan-rekan itu mensupport, Bu. Mensupport, mendukung, dan bahkan sekarang ya ada 1-2 yang sudah mulai tertarik dengan kegiatan kami, pengen budidaya seperti ini. Mereka betul. Tapi ngomong-ngomong, biasanya kalau ke kandang atau ke peternakan itu yang pasti kan aroma khas itu ada. Kemudian kotor dan itu nampak, kan namanya juga ternak ya Pak. Di sini saya kok merasa nyaman sekali, walaupun aroma ya namanya di daerah seperti ini kan angin sepoi-sepoi ada, tapi nggak begitu berpengaruh. Bersihnya ini loh Pak yang saya kagum banget. Nanti bisa lihat bareng-bareng, bersih banget. Nah ini berarti selain itu juga ada keuntungan lain ya Pak? Kotorannya didagangkan juga ya Pak ya? Betul, ini nanti setiap minggunya itu pasti ada datang pedagang yang nyari ke sini. Sudah otomatis ya, jadi nggak repot lagi. Selain kita mendapat pesanan langsung, ada ya dagang yang nyari ke sini. Setiap minggunya pasti ada. Ya, kontes, jual kambing juga, kemudian jual susu juga. Tadi apa lagi satu Pak ya? Pedaging, pupuk juga iya. Nah ngomong-ngomong tentang itu, otomatis kan saya harus bertanya nih,
pendapatannya Pak dari usaha ini seperti apa ya? Kalau berkenan loh Pak ini. Nggih. Kalau pendapatan kita tidak tentu Bu, dalam arti tergantung tergantung pas produksi susunya seperti itu. Kalau pas banyak yang melahirkan, otomatis susunya meningkat, terus produksinya meningkat, terus hasil breedingnya juga meningkat. Seperti itu ya, nanti terus itu bisa tiap bulannya. Tiap bulan. Nggih. Omsetnya setiap bulan bisa dihitung gitu Pak? Itu tadi Bu yang seperti kita sampaikan tidak tentu. Tidak tentu. Kalau bisa kurang lebihnya? Kurang lebihnya ya kalau susu bisa, kalau harian bisa 5 liter per hari. 5 liter per hari. 5. Kalau dalam sebulan itu dihitung-hitung itu dari bahan pangan sampai dengan modal ya Pak, bahasanya modal sampai dengan keuntungan bersih yang bisa diterima itu rata-ratanya berapa Pak? Kalau nanti hasil penjualan cempe itu dikurangi sepertiga untuk biaya operasional. Dikurangi sepertiga untuk biaya operasional. Katakanlah misalkan kita jual peranakan itu 1 bulan 10 juta, nah itu kita kurangi sepertiganya untuk biaya pakan. Tapi kalau boleh dapat sedikit aja rupiahnya kurang lebihnya sebulan begitu Pak. Jadi kalau itu kan saya bisa ngitung-ngitung. Nah, Bapak nggak mau ngasih tahu, saya kan penasaran itu kan. Berapa tuh Pak kira-kira Pak? Ya, sekitar 10 jutaan. Per bulanan ya Pak, luar biasa. Itu sudah cukup lumayan pemasukan itu Pak, nambah untuk income juga untuk menambah gaji tenaga kita ya Pak ya. 10 juta ya, mungkin itu disembunyiin Bapak loh, yang 10 juta itu dikasih tahunya dengan gitu. Yang banyaknya ya Alhamdulillah yang pasti ya Pak ya. Siap. Nah yang pasti keluarga mendukung, pimpinan mendukung, rekan-rekan kerja malah termotivasi, memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Nah ini kan kita bicara enaknya nih, tapi yang enggak enaknya kan kemarin dan sampai saat ini kan masih bahas tentang PMK nih Pak, yang penyakit kuku dan mulut ya Pak. Betul, betul. Bapak sendiri menyikapinya seperti apa Pak? Apakah ada pernah ternak jenengan kena? Alhamdulillah dengan kita jaga tingkat kebersihannya, tingkat nutrisi pakannya, terus kita sterilisasi, kita semprot seminggu sekali, terus kita tidak mendatangkan ternak dari luar, kita membatasi tamu dari luar, alhamdulillah sampai saat ini aman Bu. Berarti kuncinya adalah bagaimana kita menyikapinya dengan benar-benar tulus melakukannya ya, kebersihannya, betul, dan juga mengurangi ya kayak kemarin kita pandemi ini ya Pak ya, mengurangi kontak dengan orang luar ya. Nah, saya juga pengen nunjukin kepada rekan-rekan di sana, di luar sana, sedulur Jogja Istimewa, ada produk yang sudah siap konsumsi ya Pak? Siap konsumsi. Susu kambing Etawa yang sudah siap. Apa aja itu Pak? Kalau yang ini yang rasa kopi gula aren Bu. Nih. Manggala Adigana. Farm. Siapa? Namanya siapa ini Pak? Ini farm kami Bu. Manggala itu pemimpin, Adigana ini keturunan yang baik. Saya kira biasa nama putra, putri gitu. Ini Manggala Adigana Farm. Rasanya kopi susu gula aren, komposisinya susu kambing segar, tambah kopi robusta dan gula aren. Spesial dari Kulon Progo, dari Manggala Adigana Farm Nanggulan. Girimulyo, kalau sini Girimulyo. Oh Girimulyo, sini masuk Girimulyo, maaf. Kalau yang ini rasa melon. Rasa melon. Rasa melon sama, tadi juga produknya masih sama. Cuman ini sama, cuma ditambah perasa berarti sama ya, Pak, betul. Ya? Selain ini rasanya apa aja Pak? Rasa buah Bu. Rasa coklat, rasa melon, rasa stroberi. Segini dibanderol berapa harganya? Kalau yang rasa-rasa 8.000, kalau yang khusus kopi gula aren sama coklat 10.000. Lebih mahal? Lebih mahal. Kenapa bisa gitu? Karena bahan bakunya Bu. Bahan bakunya betul. Yang tambahannya dari itu? Dari gulanya. Oh, gula arennya sama robustanya. Dari kopinya. Kalau mau mahal lagi bisa tambah keju. Ini produknya dijual kemana? Ini alhamdulillah kita belum sampai ke pasaran minimarket, supermarket, tapi alhamdulillah pesanan di rumah saja alhamdulillah kurang Bu. Masih kurang aja ya? Masih kurang,
Ini asli ya, susunya langsung Kalau ini cuma murni ditambahin aja? tanpa ada tambahan air sedikit pun, Bu. Oh. Nggih. Tanpa tambahan air, cuman perasa saja Betul. ditambah ini gula aren dan robusta. Nggih. Ini dikerjakan oleh siapa Pak di rumah? Ini istri dan anak, Bu. Susunya diolah oleh ibu. Ternaknya dibersihkan oleh anak-anak dan ibu. Monggo sama Bu, bapak. silakan dicoba, Bu. Saya coba yang ini Siap. aja, Nggih. yang lebih mahal. Kita coba dikit, jangan cemburu. Nanti yang pengen langsung ke sini aja pesen bisa. Saya coba. Rasanya seperti rasa kopi, rada asin-asin, memang kayak robusta Nggih, gitu ya Pak nggih, ya. betul. Yang pasti tidak ada aroma kambing. Orang kan biasanya nggak mau karena aromanya aroma kambing Betul, ya Pak ya. nggih, nggih. Nih, tertarik? Ayo. Nah, ada lagi nggak produk lain selain ini? Ya, yang pasti tadi ini susu sudah ada. Mau dikembangkan lagi nggak ke depannya nih Pak? Oh, insya Allah, Bu. Insya Allah untuk kedepannya kita kembangkan. Ya, insya Allah Nggih. dikembangkan produk-produk apa yang ada dari sini langsung Betul. dengan yang siap-siap Siap, saja siap, ya Pak. Ya, nggih. apalagi susu kambing Etawa kan katanya manfaatnya besar buat Betul, kesehatan ya nggih, Pak. Mungkin nggih. bisa dibantu nyampein Nggih. apa aja manfaatnya. Ya, di samping menjaga stamina itu banyak sekali manfaatnya, Bu. Baik buat medika maupun buat osteoporosis, maksudnya buat untuk tulang, pertumbuhan tulang dan otak itu bagus. Berarti diminum untuk segala umur juga Segala bisa umur, ya. segala umur. Ngomong-ngomong nggak rebutan sama babynya Pak? Atau ada khusus? Ini lahiran terus susunya? Setelah lahir cempe 6 minggu sudah kita pisah. Nanti yang cempenya terus kita tambah dengan formula dengan susu formula. Demi kesehatan loh cempenya ikhlas. Jadi ayo konsumsi yang bergizi. Ini juga ada produknya gitu ya Pak ya. Wah keren banget nih. Ngomong-ngomong ini kan banyak sekali Bapak sudah memberi motivasi. Tetapi mungkin kalau untuk rekan-rekan atau sedulur Jogja juga pengen dengar langsung. Kira-kira Bapak pengen memberikan apa gitu untuk menyemangati para remaja-remaja yang pengen menjadi peternak kambing Etawa ini, biar nanti kedepannya mereka punya, kita mengembangkan bersama bahwa remaja itu juga butuh semangat, atau mungkin selain remaja juga sedulur-sedulur kita yang di sana yang butuh penyemangat. Pak tolong diberikan motivasinya. Ya, untuk rekan-rekan yang mau memulai usahanya, baik itu di ternak maupun di usaha apa saja, mulailah dari sekarang. Karena dengan kita mulai melangkah, suatu saat kita pasti sampai tujuan. Nah, seperti sampai itu. tujuan ya Pak ya. Yang penting mau dulu. Iya. Nah, ada ucapan tadi semangatnya Bapak udah berkobar loh. Ayo jangan patah semangat, jangan takut melangkah. Seperti Bapak tadi tidak perlu banyak perhitungan untuk mulai melangkah karena pastinya ada jalan menuju Roma. Menuju Girimulyo. Girimulyo. Ada jalan menuju Girimulyo, terus semangat. Nah, ini kan Bapak sudah banyak sekali terdukung oleh keluarga khususnya. Pimpinan, rekan-rekan, adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga, saudara, atau rekan-rekan yang di sana, paling tidak apa yang Bapak ingin sampaikan dengan dukungan mereka terhadap Bapak? Ya, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada keluarga yang sudah mensupport segalanya buat kita. Alhamdulillah bisa jadi seperti ini, dan buat dari pimpinan dan rekan-rekan terima kasih atas doa, support dan dukungannya. Alhamdulillah kita bisa beternak, bisa mengembangbiakkan kambing PE ini bisa maksimal seperti saat ini. Terima kasih. Iya, banyak sekali sebenarnya yang pengen tak tanyakan, tapi karena saya sudah di warning oleh para tim bahwasanya waktu kita cuman tidak banyak ya Pak ya, tapi tetap nanti rekan-rekan yang ingin terus belajar, pengen tahu, boleh ya Pak ya, misalnya ada dari video ini atau dari siaran ini datang ke sini, diterima loh sama Pak Polisi. Jadi kalau ke Pak Polisi jangan cuma karena ada masalah aja. Pak Polisi bisa ngasih motivasi loh ya Pak ya. Bisa motivasi, nanti kalau udah jadi juragan sapi, juragan kambing, jangan lupa saya juga dikasih gratis. Baik rekan saudara Jogja semua yang di sana, semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi sedulur Jogja istimewa di luar sana. Kami mengaturkan terima kasih, salam presisi dari kami, salam presisi.